Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha. Alhamdulillahi a'da ridha. Alhamdulillahi ba'da ridha. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimah, para ibu, Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan yang paling pertama untuk kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih bisa berjumpa dan berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga dan bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan dan menambahkan kepada kita iman dan amal soleh. Baiklah, kaum muslimah, para akhwat, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan kita memasuki hadis-hadis yang terakhir dari pembahasan kitab ini. Kita memasuki hadis yang ke-41 dan insyaallah kita selesaikan sampai 42. Jadi ini pembahasan adalah pembahasan terakhir dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kurang lebih sudah 3-4 tahun kita membahas ini ya. Perjalanan yang sangat panjang sekali, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang banyak dan pahala yang besar atas apa yang telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini yang bermanfaat untuk diri kita dan seluruh kaum muslimah yang mendengarkan. Baik, al-hadisul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. Hadis ini adalah hadis hasan sahih, ruwiyanahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsu kalian mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk kata la yu'minu, tidak beriman, artinya bukan berarti dia kafir. La yu'minu ini adalah di tad'id untuk nafyul kamal, yaitu meniadakan kesempurnaan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yu'minu, artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ini semakna dengan hadis Nabi yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai sesuatu untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai itu untuk diri sendiri. Ini sama dengan hadis ini kurang lebih, tetapi ini bedanya adalah menceritakan bahwa tidak sempurna iman salah seorang di antara kita sampai hawa nafsu kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi? Ajarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka setiap muslim dan muslimah
jika dia telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba-Nya, seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara konsekuensi mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang menyelisihi hawa nafsu kita. Ya, makanya Nabi mengatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kita bila mana hawa nafsu kita tidak mau tunduk dan patuh ya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak sekali. Kita jumpai terkadang seorang itu menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Terkadang seorang mengingkari sabda-sabda beliau, hadis-hadis yang Rasulullah bawakan, sampaikan kepada kita, beliau sampaikan kepada kita, kemudian ditolaknya karena terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya Sahih, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia setiap malamnya. Maka sebagian kaum muslimin mereka tidak mau beriman terhadap hal tersebut. Mereka akan berpikir dengan logikanya. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Allah itu turun ke langit dunia? Jika Allah turun ke langit dunia, lalu di mana? Lalu bagaimana kondisi arasnya? Nanti kosong seperti itu. Ini orang-orang yang mengandalkan akal-akal mereka. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi Nabi SAW berbicara dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Dan ini banyak orang-orang yang menolak sunnah-sunnah Nabi, menolak ajaran Nabi, menolak hadis-hadis Nabi. Dengan mudahnya ia menolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka agar iman kita sempurna dan kita menjadi mukmin yang hakiki yang sebenarnya, harus hawa nafsu kita harus tunduk dan patuh mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hadis. Sebagian para ulama mengatakan hadisnya bermasalah sanadnya, secara sanad. Ya, hadis ini secara sanad sebagian mengatakan bermasalah. Tetapi ma'asal muslimah, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hadis ini dinilai hasan dan dengan sanad yang sahih. Bahkan hadis ini hasan sahih. Kenapa? Karena banyak pendukung, penguat-penguat baik dari hadis ataupun dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sama maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lain, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimu fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan." Demi Allah Rabbmu, kalian tidak beriman, tidak sempurna imannya sampai kalian menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara, sebagai penengah dari perkara-perkara yang diselisihkan. Kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan perkara, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Mereka tidak merasakan berat dalam hatinya ketika Nabi memutuskan suatu perkara. Tidak menggerundel gitu ya dalam bahasa kita. Ketika Nabi memutuskan suatu perkara, mereka terima. Wa yusallimu taslima. Mereka menerima dengan sebenarnya, tidak menolak. Ini di antara sifat-sifat orang yang beriman. Mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula firman Allah yang lain dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na."
Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya, untuk berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti yang Allah turunkan dan Rasul-Nya ajarkan, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang memperoleh kesuksesan atau yang memperoleh keberuntungan. Jadi banyak ayat-ayat yang mirip dengan hadis ini. Makanya hadis ini dinilai hasan sahih karena banyak pendukungnya. Ya, meskipun secara sanad sebagian mengatakan adalah bermasalah. Baik, di antara ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah mengatakan, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan tidak pantas bagi perempuan yang beriman ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, ada pilihan yang lain bagi mereka. Memilih pilihan lain selain Allah dan Rasul-Nya. Ini enggak pantas. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang memaksiati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ini, maka ma'asal muslimah, hawa nafsu kita harus tunduk terhadap dalil, harus tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa aqwalun iftaraqtumuha wa tijaratun takhshawna fakasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian cari, dan perdagangan yang kalian takutkan kerusakannya, kebangkrutannya, rumah-rumah yang kalian senang terhadapnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan lebih kalian cintai daripada berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fatarabbasu, tunggulah, akan datang keputusan Allah kepada kalian. Ini ayat menciptakan kita harus sami'na wa ata'na kepada dalil, kepada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini yang semisal dengan hadis ini adalah hadis yang lain. Nabi pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintaiku lebih daripada anaknya, daripada istrinya atau keluarganya, dan daripada seluruh manusia. Maka ma'asal muslimah, akhwati fillah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ini hadis agar kita senantiasa mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun terkadang menyelisihi hawa nafsu kita, menyelisihi akal-akal kita. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang tidak masuk akal. Banyak juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tetapi di antara konsekuensi orang yang telah mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, dia harus mengikuti, patuh, tunduk, dan taat terhadap dalil-dalil yang Nabi bawakan, hadis-hadis yang Nabi bawakan. Karena di antara makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintahnya, wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan segala apa yang dikabarkan.
wa naha anhu wajtinabu ma naha anhu wal jazar, dan meninggalkan menjauhi apa yang Rasul larang dan Rasul cela, wa zajar, wa an la yu'badallah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Ini makna syahadat. Banyak kaum muslimin yang telah bersyahadat tetapi mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Jika seandainya diutusnya Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak mau menolak, dan mereka menolak ayat-ayatnya atau hadis-hadis Nabi SAW karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka percuma diutus Rasul. Jika adanya Rasulullah kemudian menyampaikan hadis, membawakan hadis, lalu ditolak hanya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka percuma diutus sebagai Rasul. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diikuti, untuk dicontoh, untuk kita tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Dan itu makna dari syahadat yang kita ucapkan setiap harinya. Ya, ini dia. Baik, sebagaimana juga zikir yang sering kita ucapkan bagi yang sering mengamalkan itu zikir pagi dan petang. Kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Tuhanku. Saya ridho Islam sebagai agama, dan saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kita, ya nabiku dan rasulnya. Kalau kita sudah mengucapkan ini ma'asal muslimah, maka apa yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita mengikutinya. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memberitakan kepada para wanita, misalnya, ya, untuk para wanita untuk menutup auratnya, jangan sering-sering keluar dari rumahnya kalau tidak ada kebutuhan yang penting. Ya, karena wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kharajatil imra'atu min baitiha istasrafaha syaitan. Kalau wanita keluar dari rumahnya, Allah akan menjadikan indah bagi orang yang melihatnya. Sehingga banyak laki-laki yang akan terfitnah, terlebih lagi jika dia tidak menutup auratnya. Ya. Orang yang sudah menutup auratnya saja, para wanita yang sudah menutup auratnya, itu tetap bisa membuat, ya, fitnah bagi laki-laki. Bagaimana pula jika dia tidak menutup auratnya? Maka seluruh wanita hendaknya dia menjaga dirinya baik-baik, menjaga iffah, kemaluan, rasa malunya, supaya dia betul-betul waqarna fi buyutikunna, menetap di rumah-rumahnya, wala tabarruj tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berdandan, bersolek seperti dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang Arab mengatakan istilah orang yang suka bersolek di luar dan acak-acakan dalam rumah itu seperti mereka mengatakan kirdun fil al-ghazal fit tariq wa kirdun fil bait, kata mereka. Ini istilah mereka. Ya, jadi kata orang Arab, ketika melihat seorang perempuan dia cantik di luar tetapi di rumah dia tidak cantik, acak-acakan, kata mereka ghazal fil tariq wa kirdun fil bait. Apa artinya? Ghazal fil tariq, ghazal itu kijang, ya, rusak. Mereka orang Arab untuk mengungkapkan keindahan itu dengan kijang, dengan unta, rusak, ya. Kan indah bentuknya. Kijang di jalan dan beruk atau monyet di dalam rumah. Kita tahu sifat monyet mereka seperti itu, ya. Suka merusak dan, ya, tidak beraturan. Itu istilah bagi mereka para wanita yang sering berdandan di luar tetapi di rumah dia tidak perhatian. Nah ini, maka seorang wanita hendaknya dia baca hadis-hadis tentang keluarga, ya, baca tentang wanita, hadis-hadis larangan dia keluar rumah tanpa
keperluan. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang para wanita untuk memakai parfum di luar rumah. Ya, karena itu larangan Nabi SAW, hendaknya para wanita tunduk dan patuh terhadap hadis tersebut. Kalau di rumah maka tidak masalah, silakan di rumah, tapi di luar jangan. Ya. Dan banyak sekali lagi hadis-hadis yang lain ya, khususnya bagi para istri yang sudah menikah, para wanita sudah menikah, untuk mentaati sang suaminya, ya, itu adalah suatu hal yang wajib lazim bagi para wanita. Nah, faedah dari hadis ini ma'asal muslimah yang pertama adalah yaitu jangan pernah mendahulukan akal daripada dalil. Kita harus mendahulukan dalil daripada akal. Karena akal manusia tidak sempurna. Artinya akal manusia terbatas, ya, tidak sampai bisa menjangkau sesuatu yang di luar nalar kita. Begitu datang hadis yang tidak sesuai dengan akal kita, maka terima hadisnya. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan kita berhukum terlebih dahulu kemudian baru cari-cari dalil. Biasanya kan di antara ciri-ciri atau sifat orang-orang barat seperti itu, mereka akan cari-cari dulu baru mereka membenarkan dalilnya. Seperti misalnya hadis tentang lalat yang hinggap di suatu makanan atau minuman, biasanya minuman ya, hadis semacam demikian. Lalat hinggap di satu minuman, di gelas yang berisi teh atau kopi. Maka kata Nabi SAW, ikmisha, celupkan sekalian, kemudian dibuang. Nah, kenapa? Nabi nggak memberitahukan kenapa. Tapi ada, Nabi mengatakan demikian. Celupkan, kemudian dibuang. Kata Nabi SAW, dan Nabi, sesungguhnya satu sayapnya itu ada racunnya, dan satu sayapnya lagi itu ada penawarnya. Jauh sebelum ada ilmu kedokteran, Nabi SAW sudah mengabarkan bahwasanya lalat itu memiliki racun, satunya sayapnya, dan satunya lagi memiliki penawar. Makanya kalau ada lalat masuk ke dalam gelas, kita celupkan sekalian, kita angkat. Kalau orang yang tidak percaya, orang yang mengandalkan akal, nggak mungkin, lalat kan jorok. Lalat itu kan hinggapnya di tempat-tempat yang jorok, di sampah, dia di bangkai dan seterusnya. Nggak mungkin. Nah, itulah kita harus mendahulukan dalil daripada akal kita. Dan kita harus berdalil terlebih dahulu sebelum kita berhukum. Kalau orang-orang barat tidak, orang barat itu mereka akan cari-cari kebenarannya baru dia percaya. Oh iya, ternyata lalat itu mengandung, satunya sayapnya itu ada racunnya, sayapnya itu satunya lagi mengandung penawar. Nah ini ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan kita berkreasi dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini faidahnya. Kenapa? Kalau kita beribadah mengikuti hawa nafsu kita, maka akan banyak sekali ibadah-ibadah yang akan kita buat sendiri-sendiri tanpa mencoba dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, maka ibadah kita harus seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita membuat kreasi-kreasi yang baru dalam ibadah. Akal kita, hawa nafsu kita harus tunduk terhadap syariat Islam ini, tunduk terhadap Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang ke-41. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Ad-Da'awat, bab khalaqallahu mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 rahmat, babnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Berarti ini hadis apa namanya? Hadis qudsi, ya. Ya, dari Anas bin Malik, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, Allah berfirman, qala Allah taala, hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibna Adam,
Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, niscaya akan kuampuni dosa-dosamu yang telah kamu lakukan dan aku tidak pedulikan lagi. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, jika dosamu itu membumbung tinggi sampai ke langit, kemudian engkau memohon ampun, beristighfar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka wa la ubali, niscaya akan kuampuni dosa-dosamu dan aku tak pedulikan lagi. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku tidak membawa dosa kesyirikan, niscaya aku akan menemuimu, mendatangimu dengan sepenuh bumi berupa ampunan. Masya Allah, luar biasa. Hadis yang sangat besar maknanya, memotivasi kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi, dia mengatakan hadisun hasanun sahih. Maaf muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mohon diperhatikan baik-baik hadis ini. Ini hadis terakhir ya. Hadis ini merupakan hadis qudsi yang memotivasi seluruh kaum muslimin dan muslimah bahwa ampunan Allah itu sangat-sangat luas. Rahmat Allah itu sangat-sangat banyak. Sehingga apapun dosa yang dikerjakan oleh manusia, sebanyak apapun dosanya, Allah akan mengampuninya selama dia betul-betul bertaubat dan meninggalkan dosa yang ia kerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang melampaui batas. Katakan kepada mereka orang-orang yang mencuri, yang berzina, yang koruptor, yang membunuh, yang minuman keras, yang durhaka kepada orang tuanya, yang pernah berbuat zalim, katakan kepada mereka semuanya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kita tahu ma'asal muslimah, kita hidup baru kenal sunnah ini mungkin belum lama, berapa tahun saja. Sebelumnya apa yang kita lakukan? Seperti orang-orang layaknya manusia yang lain, orang-orang awam. Terkadang tidak tahu mana itu yang benar, mana yang salah. Terkadang kita tahu dosa, tetapi tetap kita laksanakan, kita lakukan, kita terjang dosa tersebut. Banyak juga dulu para ya orang-orang yang sebelum mengenal sunnah, luar biasa bagaimana hidup yang kelam, penuh dengan maksiat. Banyak dosa yang ia lakukan, semuanya mungkin pernah melakukan dosa. Itulah sifat manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya salah, punya dosa, dan setiap sebaik-baik orang yang punya salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
menjadikan terdorong kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Ada 3 pembahasan di dalam hadis ini. Yang pertama, doa. Ya. Nabi Allah mengatakan, innaka ma da'autani wa rajautani. Ya, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu dan aku tak akan pedulikan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau balagat dzunubuka 'ala as-sama, summa astaghfartani." Jika dosa-dosamu sampai ke langit. Ini ungkapan menunjukkan saking banyaknya dosanya. Aku akan ampuni dosa-dosa tersebut selama dia beristighfar. Dan yang ketiga adalah orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa kesyirikan, meskipun dosa-dosa yang lain amatlah banyak. Maka dia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bacakan ya beberapa faidah dari hadis yang kita baca tersebut. Yaitu yang pertama, ma'asyiral muslimat, tentang berdoa. Bahwasanya doa merupakan ibadah. Apa itu yang dimaksud dengan doa adalah ibadah? Sebagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah bagian daripada ibadah. Yaitu karena orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mutadallilun lillahi azza wa jalla. Mereka merendahkan dirinya kepada Allah, menunjukkan bahwasanya dia adalah hamba yang fakir, hamba yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sangat membutuhkan pertolongannya. Dia orang yang lemah, dia orang yang hina, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan doa adalah ibadah. Maka tidak boleh kita menghinakan kepada selain Allah. Makanya kita dilarang berdoa kepada orang yang telah mati. Kita dilarang berdoa kepada para jin, ya. Kita dilarang berdoa kepada orang-orang yang telah dikubur. Karena apa? Doa itu sendiri adalah menghinakan diri. Maka tidak boleh kita menghinakan diri kepada orang-orang telah mati, tapi kita menghinakan diri kepada Allah, zat yang tidak akan pernah mati. Ya, Al-Hayyu Qayyum, Rabb yang Maha Berdiri sendiri, tidak pernah ya tidur, tidak pernah juga mengantuk. La ya wala naum, ya. La ta'khudhu sinatu wala naum, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa artinya kita adalah menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa sendiri kita ini adalah lemah, ya, wa annahu lam yamliku laha naf'an wa la dharran illa Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Dan doa di sini ma'asal muslimah adalah doa yang dimaksud. Doa di sini banyak, yaitu ada macam doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah seperti doa hari-harian kita. Keluar masjid, masuk masjid, keluar rumah, naik kendaraan, ya, mau makan, setelah makan, masuk toilet, keluar toilet, pakai baju. Ya, ini di antara doa-doa harian. Itu namanya doa ibadah. Ada doa masalah, doa permintaan, masalah permintaan. Seperti kita mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad lam yalid wa lam yulad. Ini doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini doa namanya doa masalah permintaan. Ya Allah, antar razzaq urzuqni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha pemberi rezeki, maka rezekilah kepadaku. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ibadah. Dan jangan kita meninggalkan doa. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan doa berarti dia orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang enggan berdoa.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam ya dengan hina dina. Ya, ini dia. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah syarafu bani Adam haitsu wajjaha Allah ilaihi al-khitab, yaitu kemuliaan anak Adam, yaitu anak manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dalam hadisnya, ya ibna Adam, ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam. Ketika dipanggil nama anak Adam, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia ini daripada makhluk yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana ya fi ahsani taqwim. Sesungguhnya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang paling sempurna. Dan Allah memuliakan seluruh manusia, anak Adam ini melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Allah mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam dan telah kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan. Lalu kami berikan rezeki kepada mereka dari hal-hal yang baik, dan kami muliakan mereka di atas makhluk-makhluk yang banyak yang kami ciptakan. Luar biasa. Allah lebihkan manusia, ya sempurnakan manusia daripada yang lainnya. Kemudian di sini faedah yang selanjutnya adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan istighfar. Sebagaimana dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau balaghat dzunubuka ananas sama." Jika sekiranya dosa-dosamu itu membumbung tinggi ke langit, "Summa astaghfartani ghafartu laka." Wala ubali. Kemudian engkau senantiasa memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu. Ya, dan aku tidak akan pedulikan lagi. Ini pentingnya kita untuk senantiasa beristighfar. Istighfar ini ma'asal muslimah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Dalam surat An-Nisa ayat 110. Allah mengatakan, siapa yang melakukan perbuatan dosa atau dia menzalimi diri sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah niscaya akan mengampuni dosa-dosanya yang ia kerjakan. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Ya ayuhan nas, istaghfiru." Wahai para manusia, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ila Allah wastaghfiru fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sehari itu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Kita tahu bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya telah diampuni. Tapi kenapa beliau istighfar? Itu mengajarkan kepada manusia bahwa pentingnya akan istighfar, memohon ampun, mengakui dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah kita kerjakan, kita mohon ampun kepada Allah. Jangan pernah kita melupakan dosa-dosa yang dahulu kita lakukan. Jadikan itu untuk kita mengintrospeksi kembali
Kita takut kepada Allah, jangan-jangan dosa kita belum diampuni. Agar kenapa? Kita mengingat dosa tersebut agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimat, di antara faidah kita untuk beristighfar adalah bahwa dengan istighfar itu akan membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Dengan istighfar akan membuka pintu-pintu rezeki. Jadi tidak perlu dengan ajian-ajian atau penglaris-penglaris jimat-jimat, ya, atau mantra-mantra agar kita dilariskan jualannya atau dimudahkan rezekinya. Tidak seperti itu. Tidak perlu yang namanya jimat-jimat, mantra-mantra, ya. Tapi yang perlu kita perbanyak adalah istighfar. Itulah mantra kita, ya. Itulah jimat kita. Makanya salah seorang mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala tentang gersangnya bumi, lama nggak turun hujan. Kemudian datang lagi seorang mengadukan bahwasanya dia pengen mendapatkan keturunan, tidak punya anak, anaknya sedikit. Datang lagi dia mengeluhkan, ya, agar diberikan rezeki yang banyak, karena dia mengeluhkan dengan kefakirannya, kemiskinannya. Ya, masing-masing di antara mereka, kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Datang orang untuk agar dikaruniai anak, dia mengatakan istighfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Datang orang untuk, ya, mengadukan tentang gersangnya bumi, dia mengatakan istighfirillah, mohonlah ampun kepada Allah. Ya. Ketiga-tiganya mereka datang dengan permasalahan yang berbeda, tetapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan istighfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Maka bingung, muridnya bingung, kenapa? Tiga permasalahan yang berbeda, tetapi satu solusinya, yaitu istighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri, itu yang saya katakan tersebut, itu bukan dari saya, tetapi dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru, ya, inna rabbakum kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian ampun kepada Allah, istighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa balasannya bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Allah akan turunkan kepadanya hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Dan dia akan memperbanyak harta serta anak-anak kalian, dan juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Ini balasan bagi orang-orang yang biasa beristighfar. Berarti istighfar ini bisa membuka pintu-pintu rezeki. Jadi kalau kita sekarang mengeluhkan kok masih terasa kekurangan, terkadang kita kekurangan, mungkin kita kurang istighfar, kita mungkin kurang memohon ampun atas dosa-dosa yang kita kerjakan, ya. Maka istighfar perbanyaklah. Man aksara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Ya. Wa min kulli dhikin makhrajan, dan Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan untuknya setiap kesempitan dari rizkinya, dari arah-arah yang dia tidak sangka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar,
ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang berbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki-rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad, ya, dan sanad sahih dinilai oleh Al-Hakim rahimahullahu taala. Baik. Dan lafaz-lafaz istighfar itu ada beberapa. Di antara yang pertama adalah astaghfirullah. Boleh kita memperbanyak ya setelah sholat, di rumah sendirian, astagfirullah, astagfirullah. Naik kendaraan misalnya kan, lagi masak, ibu-ibu lagi masak, astagfirullah, astagfirullah. Ya, seperti itu. Astagfirullah, astagfirullah. Nyuci baju, banyak banget bajunya kan, sambil dalam hatinya nyuci terus gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, segitu. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan kepadanya kelapangan, rezeki, ya, permasalahan dimudahkan urusannya, diselesaikan dan seterusnya. Atau lafaz yang kedua, boleh kita mengucapkan lafaz yang lebih lengkapnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini lafaz yang kedua, lebih lengkap. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau misalnya kita bisa banyak lebih bagus. Atau lafal yang berikutnya ini disebut sayyidul istighfar, yang dibaca ketika pagi dan petang. Ya, pagi dan sore hari. Kata Nabi SAW dalam hadisnya disebut sayyidul istighfar. Apa ucapannya? Konteksnya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca di pagi dan sore hari. Ya, disebut dengan sayyidul istighfar. Ada 3 bentuk-bentuk istighfar, boleh mana saja yang menurut kita lebih mudah. Bisa kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun ingat, ucapan ini bukan sekedar ucapan seperti orang yang latah. Misalnya melihat anaknya ya mainkan sesuatu barang yang penting, kita bilang samanya astagfirullah gitu kan ya. Jadi ucapan zikir jadi ucapan latah. Bukan seperti itu. Tapi betul-betul mengucapkan dengan lisannya dan juga hatinya juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu kan seperti itu. Bukan hanya ibu, laki-laki juga demikian. Dia anaknya bandel kan, astagfirullah. Nah, hendaknya dirubah. Istighfar itu kalimat zikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala salah dan dosa yang dikerjakan oleh kita semuanya. Inilah lafaz istighfar. Dengan istighfar Allah akan bukakan kita rezeki, membukakan masalah, menyelesaikan masalah yang dihadapkan yang kita alami, kemudian juga memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan istighfar itu erat kaitannya dengan taubat. Kalau dia istighfar berarti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini ma'asal muslimah bukan hanya sekedar saya bertaubat, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Kalau dia bertaubat misalnya dari perbuatan zina tapi dia tidak menyesal, maka belum dikatakan dia bertaubat. Ya, bertaubat itu menyesali dalam hatinya dengan sebenarnya dia telah terjatuh ke dalam kesalahan dan dia tidak akan mengulanginya. Ini bertaubat, menyesal yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat bukan karena yang lainnya, tapi betul-betul karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Setiap manusia harus bertaubat kepada Allah atas dosa-dosanya. Ikhlas karena Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati.
bukan yang manusia. Bukan karena dia ketahuan berbuat maksiat tapi dia bilang, saya bertobat, besok diulangi lagi, tidak. Tapi dia betul-betul bertobat ikhlas karena Allah. Yang kedua tadi adalah ikhlas. Yang pertama tadi adalah nadam, menyesal. Yang selanjutnya yang ketiga adalah al-iqla'u 'anil maksiati allati taba minha. Meninggalkan maksiat yang dia kerjakan. Belum dikatakan dia bertaubat kalau dia terus masih melakukan hal yang sama. Ya, mencuri misalnya. Besok dia mencuri lagi. Hari ini dia mencuri, dia bertobat, besok mencuri lagi. Maka itu tidak diterima taubatnya. Karena dia harus menyesal, ikhlas dan meninggalkan dosa tersebut. Dan yang selanjutnya di antara syarat bertobat adalah al-azmu ala alla ya'uda. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi hal yang sama. Dosa-dosa besar seperti itu biasanya ya sangat harus kita azam yang kuat agar kita tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah antakuna taubah waqta qabuli taubah. Bertaubat adalah ketika kita masih hidup. Ya, kalau sudah nyawa di kerongkongan, tidak ada lagi yang namanya taubat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar." Bukanlah taubat itu bagi mereka orang-orang yang berbuat kesalahan sampai kemudian datang kematian kepadanya baru mereka bertaubat. Saya bertaubat kepada Allah, enggak bisa. Selama dia masih hidup, selama matahari belum terbit dari barat, baru boleh bertaubat. Itu syarat. Ya. Kalau dia sudah nyawa di kerongkongan, napas sudah terengah-engah, ya kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kata Allah SWT, ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, mereka mengatakan siapa lagi penolong, yang enggak ada bisa. Ya. Jadi sebelum datang kematian kita harus banyak-banyak bertobat. Maka bersyukur kalau orang yang ditimpa sakit misalnya kan, mengingatkan agar dia banyak-banyak bertobat. Kalau dia nggak sakit tiba-tiba mati, bahaya. Ya, bisa jadi belum bertobat sebelumnya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'u at-taubah." Tidak terputus hijrah sampai ya hatta tanqati'ut taubah. Demikian pula sampai terputus taubat. Wala tanqati'ut taubah, tidak terputus taubat hatta takhruja syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Jadi sebelum terbit dari barat kita masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan terakhir adalah masalah orang yang mempunyai dosa sepenuh bumi. Kemudian dia mati, lalu bertemu dengan Allah, tetapi dia tidak membuat dosa kesyirikan. Maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selama bukan dosa kesyirikan. Tetapi jika dia membuat dosa kesyirikan meskipun amalnya banyak, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Dia kehendaki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu man yusyriku billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya mereka yang menyekutukan Allah, maka tempat mereka di neraka jahanam. Ya, Allah haramkan bagi mereka surga. Ya, ini dia. Jadi jangan sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa yang namanya dosa kesyirikan. Tapi ingat, hadis ini bukan menunjukkan kita meremehkan dosa-dosa yang lain, ya. Tidak masalah kita berbuat dosa, yang penting jangan berbuat syirik. Enggak masalah kan bohong, enggak masalah ghibah, enggak masalah
ini yang lainnya. Tapi yang penting jangan kita berbuat kesyirikan. Tidak, tidak seperti itu. Orang beriman berjalan seperti di atas duri. Hati-hati, jangan sampai dia tertusuk duri. Orang beriman menganggap setiap dosa itu berat bagi dirinya. Seperti zaman orang-orang dahulu. Kata para ulama, orang-orang dahulu, mereka menganggap dosa itu seperti gunung yang besar yang akan menimpa kepadanya. Namun orang-orang sekarang, mereka menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung karena dia usir saja. Tidak. Tapi orang yang beriman, dia menganggap semua dosa yang dikerjakan itu besar baginya. Dan seorang tidak akan mungkin dia tahan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Sekuat apapun dia, sebesar apapun dia, ketika sudah dicelupkan di dalam neraka, dia tidak akan sanggup untuk menahan siksa tersebut. Ya. Nah, ini hadis ini bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa yang lain, tapi agar kita senantiasa bertaubat, agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa meninggalkan dosa-dosa kesyirikan. Ya, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian meninggalkan dosa-dosa kesyirikan, ya, agar kita datang berjumpa menemui Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaumul hisab, yaumul mizan, tanpa dosa kesyirikan, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembahasan dua hadis yang kita baca. Hadis yang ke-41, perintah kita untuk tunduk dan patuh mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam secara umum. Hadis yang ke-42 yaitu adalah tentang rahmat Allah begitu luas, ya, rahmat Allah begitu banyak, ampun Allah begitu luas, ya, dosa apapun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala asal kita betul-betul bertaubat dengan sebenarnya. Baik, sampai di sini pertemuannya. Berarti selesai sudah hadis pembahasan syarah Arba'in Nawawi. Mungkin insya Allah pada pertemuan yang akan datang, di bulan akan datang kita akan bahas dengan kitab-kitab yang baru, insya Allah Ta'ala. Sampai di sini jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tulis saja pertanyaannya. Jika ada pertanyaan silakan tulis. Kalau bisa saya jawab, tidak Allah. Baik, ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini selama ini bermanfaat dan menjadikan iman kita bertambah dan amal saleh kita bertambah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan istiqomah dalam setiap amal kita, dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke sini-sini